Ku memuji namanya. Haleluya, puji dia. Haleluya, puji dia. Haleluya, ku agungkan nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji namanya yang kudus. Gloria, sembah sujud padanya. Haleluya, puji namanya yang kudus. Gloria, sembah sujud padanya. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk belajar sedikit dari firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 26 hingga 30. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudari, ketika kita sebagai para hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, sebagai manusia yang ada keakuannya sendiri, sebagai pribadi yang sentiasa bertumbuh dan berkembang, juga ada penilaian terhadap diri sendiri, maka kita terdedah kepada pencobaan untuk menjadi orang yang merasa paling banyak buat kerja, paling setia, paling berkorban, dan paling berjasa. Di dalam setiap diri kita ada benih si aku yang cenderung mau menonjol dan diperhatikan. Saudara-saudari, ketika para murid Yohanes Pembaptis mendapati bahwa Yesus yang dulunya dibaptis oleh Yohanes juga turut membaptis, meskipun dalam Yohanes pasal 4 ayat 2 mengatakan Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, para murid Yohanes Pembaptis menjadi gusar. Mungkin bagi mereka, hanya guru mereka, yaitu Yohanes Pembaptis, yang layak untuk membaptis. Tetapi respons Yohanes adalah sebaliknya. Yohanes sangat menyadari peranan dan panggilannya. Dia tidak harus bersaing dengan Yesus. Yohanes tetap teguh kepada panggilannya dan tidak membiarkan dirinya hanyut dalam populariti. Saudara-saudari, mari menyelidiki diri kita. Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang kelihatan lebih hebat daripada kita dalam sesuatu perkara? Hari ini, kita belajar dari sikap Yohanes Pembaptis. Kita harus belajar tetap tinggal di dalam melakukan peranan dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ada panggilan, orang lain juga ada panggilan, dan bahagian tugasnya yang harus dikerjakan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita masing-masing sudah diberi kapasiti, yaitu benih potensi oleh Tuhan sesuai dengan panggilannya. Mari kita mengerjakannya dengan setia. Jangan kita asyik memperhatikan bagaimana cara kerja orang lain. Menegur boleh, apalagi kalau mendorong, itu jauh lebih baik.
Tapi jangan asyik menyibuk dan menghakimi kerja orang lain, sedangkan kerja kita sendiri belum kita selesaikan. Saudara-saudari, memang lumrah kita sebagai manusia yang ada hati dan pikiran ini merasa perlu didorong dan dihargai. Namun, jangan sampai kita mau asyik dipuji sehingga tidak dapat menerima teguran. Jangan hanyut dalam pujian dan popularity. Karena sebagai hamba Tuhan, yang harus lebih besar adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita. Mari belajar seperti Yohanes Pembaptis. Dia berkata, "Ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil." Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau anugerahkan. Kami sadar bahwa semua yang ada, yang Engkau telah berikan ini, harus kami responi dan kerjakan dengan baik. Baik itu potensi, bahkan harta benda yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semuanya harus kembali kepadamu dan memuliakan namamu. Ajari kami untuk selalu rendah hati dan setia, baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara yang besar. Mari Roh Tuhan, berkaryalah melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.